Terus untuk F2X-nya, F2 cos theta ya. Kalau vektor rumusnya X itu cos kan. 20 cos 143. Nah, 143 itu dari mana? Dari sini ya, sudutnya 143 sini sampai ke sini disebut 143. Jadinya min 16. 20 kali sin 143 ini 12. Fx, jadi kamu jumlahin yang Fx aja, ini 8 ditambah min 16 ya, jadi min 8. Yang Fy aja, jadi 6 tambah 12, 18. Nah, untuk cari Ax nya berarti Fx bagi M, jadi ini min 8 bagi setengah, hasilnya min 16. Fy nya, Ay nya Fy bagi M, 18 bagi setengah jadi 36. Nah, untuk A total rumusnya ini, AX kuadrat tambah AY kuadrat, ini jadi min 16 kuadrat tambah 36 kuadrat ya. Kamu kuadratin masing-masing, jumlahin. Setelah jumlah akar nanti dapat 39,4. Kemudian ada lagi, kita contoh soal lagi. Sebuah mobil masanya 10.000 kilo bergerak dengan kecepatan P-nya V0-nya 20 meter per sekon. Mobil direm dan berhenti. Kalau berhenti berarti Vt-nya jadi 0. Setelah menempuh jarak 200, berapakah gaya pengeremannya? Gayanya kan rumus M kali A. Kita cari A dulu. A-nya kita pakai GLBB. Nah, makanya urutannya belajar kan vektor dulu, GLBB, karena ini nyambung semua ya. Ini bisa rumusnya jadi Vt kuadrat dan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Kita cari A. Ini pindahin dulu ke sini. Vt kuadrat min V0 kuadrat dengan 2 kali A kali S. Berarti nyari A, Vt kuadrat kurang V0 kuadrat per 2 kali S. Nah, ini Vt-nya masukin 0 dikurang 20 kuadrat per 2 kali S-nya jaraknya 200 ya. Ini X. Jadi 400 bagi 400 min 1. Min 1 artinya diperlambat. M kali A berarti 10.000 kali 1 berarti 10.000 Newton ya gaya pengeremannya. Oke, kita lihat lagi. Ada katrol tergantung. Ini dua benda yang digantungkan dengan katrol ya. Ini ada benda A, terserah mau benda 1, benda A atau benda B. Kita lihat dulu arahnya kemana ya. Kalau dia ke bawahnya sini, berarti yang ini ketarik ke atas ya. Untuk sigma Fy, ini kan gak ada sigma Fx ya, karena dia sangat tergantung. Yang ini, berarti kan dia ketarik ke atas ya. TA dikurang WA, makanya rumusnya ini, TA kurang WA dengan MA kali A. Berarti TA-nya ini pindah ruas, jadi WA plus MA kali A. Sedangkan benda B kan dia yang turun ke bawah kan, makanya rumusnya WB. WB kurang TB dengan MB kali A. Berarti TB-nya ini pindah ke sini ya. Ini pindah ke sini jadi WB kurang MB kali A. Nah, ini. Kemudian syaratnya adalah kalau dia licin, TA sama dengan TB. Jadi kamu sama denganin WA plus MA kali A sama dengan WB-nya ini. Ganti TB-nya. WB kurang MB kali A. Nah, yang AA-nya kau pindahin. Pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Cuma dia posisinya jadi WB kurang WA sama MA plus MB kali A. Jadi rumus A adalah WB kurang WA per MA plus MB. Nah, ini khusus yang katrol tergantung tapi licin. Ya. Kalau tadi kan tergantung tapi ada mejanya ya. Jadi setiap kasus beda-beda. Kita lihat lagi contoh soalnya. Ada balok, masanya 5 kilo. Berarti kan beratnya 50 Newton ya. Urus W M kali G. 5 kali 10, 50 Newton. Nah, baloknya diam. Kalau baloknya diam berarti hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. T kurang W sama dengan 0. T kurang 50 sama 0. Berarti T-nya 50 Newton. Kalau dia diam berarti tegangan talinya juga sesuai dengan berat bendanya. Nah, kita lihat lagi. Posisi benda masanya 40 kilo
ditarik melalui katrol ya, sehingga posisinya seperti ini. Lihat posisinya beda ya. Jika sistemnya dia bilang diam, berapakah gaya F-nya? Nah, gaya F-nya berapa? Ini kalau tinjau pakai vektor ya. Ini kan ada W-nya ya. Ini ada F-nya. Ke sini, ini kan tegangan talinya ya. Kemudian ini 37, ini 53 ya. Ini karena 90. Ini naik, atau ini ininya 37. Ini T sin 53. Kenapa 53? Karena sudut di sini 37. Berarti yang di hadapannya 53. Dari mana 90 dikurang 37. Nah, ini yang deket sudut T cos theta. Jadi ini T cos 53, ini T sin 53. Yang ditanya adalah gaya F. F sejajar dengan ini ya. Berarti F dikurang T cos 53 sama dengan 0. Kan? Berarti ini dia ngitung dulu W 400 kali Newton, 400 Newton. Nah, di sumbu Y-nya itu cuma ada T sin 53 sama dengan dikurang W sama dengan 0. Berarti T sin 53 sama dengan W ya. Berarti sin 53 0,8, ini pindah ya. Jadi 0,8 T sama 400, T nya 400 bagi 0,8, berarti T nya 500. Ini sumbu X, sumbu Y. Untuk di sumbu X nya kan rumusnya cuma ini doang kan tadi, F kurang T cos 53 sama 0, F nya berarti sama 500 kali 0,6, 300. Jadi kalau gaya yang bekerja pada sumbu X itu 300 Newton, tapi tegangannya adalah 500. Kalau F itu kan cuma lihat ininya aja, yang di sumbu X. Kalau mencari tegangannya, itu tadi 500 ya. Oke, ada lagi contoh soalnya. Ini masanya 10 kilo ya. Dia diikatnya ini 30 sama 60 tegangannya. Nah, ini kamu harus pakai vektor lagi nih. Ya. Pakai vektornya itu gini. Ini diurai ya. Ini kan T2, ini jadi T2 cos, ini jadi T2 sin. Ini jadi kalau urai T1 cos, ke atas jadi T1 sin. Sudutnya berapa? Ini kan 30 ya. Nah, yang ini berarti 30, ini 60, ini 60. Kalau yang tadi kan di hadapannya beda. Jadi yang ini perlu matematik ya. Apa namanya, garis sehadapnya itu sudutnya. Untuk nyari W rumusnya M kali G, berarti 10 kali 10 ya, 100 Newton. Nah, untuk sumbu Y lihat di sini, sumbu Y di siapa aja? Ada T2 sin theta, ada T1 sin theta, ada W. Yang sama-sama di atas kan T1 sin theta tambah T2 sin theta dikurang W. Karena kenapa W-nya min itu arahnya ke bawah, yang T itu kan arahnya ke atas. Ini T1 kali sin 60 setengah akar 3 ya. Atau kalau kamu mau pakai 0,87 boleh. T2 sin 30 itu setengah, atau kalau mau pakai 0,5. W-nya tadi 100 ya. 10 kali 10. Nah, persamaannya ini setengah akar 3 T1 tambah setengah T2 sama 100, ini pindah ya. Ini semuanya biar gampang dikali 2. Jadi kan sisa akar 3 T1 tambah T2 sama 200. Atau kalau mau itu akar 3 itu 1,7 T1 tambah T2 sama 200 ya. Ini versi desimalnya. Berarti kan T2 itu sama 200 kurang akar 3 T1, pindah ya. Ini persamaan A. Lanjut lagi. Nah, sekarang lihat lagi yang sumbu X. Sumbu X coba di sini. Sumbu X kan cuma ini doang ya. T2 cos theta kurang T1 cos theta sama dengan 0. Nah, ini mana ya? Berarti T2 setengah akar 3 cos 30 setengah akar 3 dikurang T1 kali setengah sama 0. Berarti kan setengah akar 3 T2 dikurang setengah T1 sama dengan 0. Nah, T2 kamu input dari yang kamu barusan dapat ini, diganti dengan 200
kurang akar 3T1.